Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Kentari. Saya dari SMK Negeri 1 Selahung, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan PPL Rencana Aksi 1 Pertemuan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita awali berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, keberkahan kita dalam menuntut ilmu, begitu ya. Minta tolong Ketua Kelas Mas Tegar untuk memimpin berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini lancar. Mulai Nuria Elsa, ya. Nurul Antika, baik. Putri Nur Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun puisi. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, adakah di antara kalian yang minimal sudah pernah atau yang lebih maksimal lagi suka membaca puisi? Siapa? Siapa dulu? Mbak Rika dulu. Kamu suka baca puisi atau pernah baca puisinya siapa? Puisi Ibu, karyanya? Zawawi Imron. Terus siapa lagi yang suka? Siapa Mas Randy? Jadi hari ini tuh adalah hari yang spesial. Kita akan belajar tentang puisi. Saya punya 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi 2 pertanyaan ini untuk mengetahui pemahaman awalmu terkait dengan puisi. Jadi minta tolong kepada Mbak Rahmawanti untuk membagikan pretestnya, lembar pretest ke teman-temannya. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, silahkan yang paling belakang mengumpulkan hasilnya. Tadi ada teman-teman yang sudah senang baca puisi, ada yang baru beberapa baca. Nah, untuk yang lain yang belum suka baca puisi, silahkan nanti setelah ini bisa pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Di sana banyak sekali buku-buku sastra termasuk puisi. Atau bisa juga, tidak usah jauh-jauh ke perpustakaan. Di tanganmu, di kantongmu itu setiap hari kamu membawa perpustakaan kemana-mana. HP-mu itu sama dengan perpustakaan. Banyak sekali manfaatnya ketika kamu membaca puisi. Bisa menambah wawasan, memperbanyak kosakata. Hari ini kita akan belajar terkait dengan puisi pada kompetensi dasar menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan unsur-unsur pembangun puisi. Tujuannya apa? Tujuannya jadi setelah menyimak penjelasan terkait unsur pembangun puisi melalui PowerPoint ini nanti, jadi kalian itu diharapkan bisa yang pertama untuk pertemuan pertama ini ya, yang pertama bisa menentukan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Kemudian yang kedua bisa menelaah itu menganalisis unsur-unsur puisi dengan tepat juga. Sebelumnya saya putarkan sebuah lagu dulu ya. Di sini saya punya sebuah lagu, coba kalian cermati dulu. Suaranya terdengar sampai belakang. Lelahmu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti. Kita cermati dulu lagunya. Ini lagunya Dewi Lestari, judulnya Malaikat Juga Tahu.
kenapa ya kok Bu Dina itu menampilkan lagu juga toh, padahal kan kita materinya puisi. Kira-kira kenapa ya kok begitu? Karena lagu itu kan ada liriknya, Bu. Mungkin lirik lagu itu juga bisa disebut. Jadi jawaban Mbak Yuliatin tadi betul. Menurut ahli, lagu itu kan ada liriknya. Lah, lirik lagu itu juga termasuk genre puisi. Maka di sini saya menampilkan contoh lagu itu bahwa puisi itu bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Bisa dibacakan, bisa dilakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Saya jelaskan dulu terkait dengan unsur pembangun puisi. Yang pertama terkait puisi. Jadi pengertiannya puisi itu adalah suatu bentuk karya sastra yang berasal dari ungkapan dan perasaan penyair. Nah, jadi berdasarkan ungkapan dan perasaan penyair. Kemudian unsur pembangunnya. Nah, puisi itu kan ibaratnya, kalau kita ibaratkan, puisi itu ibaratnya sebuah bangunan atau sebuah rumah. Sebuah rumah itu kalau mau dibangun pasti ada tidak serta-merta langsung jadi rumah kan? Pasti ada batanya, ada semennya, ada gentengnya, ada jendelanya dan sebagainya. Lah puisi itu ya seperti itu. Ibaratnya rumah, puisi itu juga sebuah bangunan yang disusun oleh unsur-unsur. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Kalau unsur fisik, kalau kita melihat kata-katanya fisik. Fisik itu berarti sesuatu yang bisa dilihat. Jadi dengan membaca puisi, kamu bisa melihat, oh ini diksinya ini, oh ada kata-kata ini. Lah itu namanya unsur fisik. Unsur fisik itu unsur yang bisa dilihat di dalam baris-baris puisi. Terdiri dari apa saja? Ada diksi, kemudian ada kata konkret. Diksi itu pilihan kata ya. Diksi itu pilihan kata. Bisa dipahami sampai sini atau ada yang mau bertanya? Iya, Mbak. Tentang kata konkret, ya. Jadi kalau kata konkret ya, diksi itu juga pilihan kata. Lah, kata konkret itu adalah kata yang menunjukkan bahwa benda itu benar-benar ada wujudnya atau nyata. Misalnya tadi. Kemudian kita lanjut ke unsur batin. Lah, kalau yang unsur fisik tadi bisa kita temukan, bisa kita lihat dengan membaca larik-larik puisinya. Kalau struktur batin itu harus membaca dengan kesungguhan, harus diresapi dulu, baru kita bisa menemukannya. Misalnya, temanya apa? Kalau kita tidak membaca secara keseluruhan, tidak bisa memahami. Ini contoh analisis. Hujan Bulan Juni, ini karya Sapardi Djoko Damono. Diksi kan pilihan kata, ya kata-kata yang dipilih dalam puisi itu namanya diksi. Kemudian lanjut, kata konkret. Nah, kata konkret tadi apa? Kata yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa dilihat, jadi ada wujudnya. Kita cermati di puisinya Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan. Sambil saya baca nanti coba kamu cari kata konkretnya ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Adakah di sini kata konkret kira-kira? Apa? Hujan, ya betul. Terus dirahasiakan rintik-rintiknya pada pohon yang berbunga. Apakah di situ ada kata konkret? Apa? Pohon. Terus ada lagi? Bunga. Pinter, sudah bisa membedakan. Kita lanjutkan ke unsur batin. Jadi perasaan. Perasaannya merindu. Sampai di struktur fisik dan struktur batin. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Di pertemuan sebelumnya itu kalian sudah dibagi kelompok. Masih ingat kelompoknya atau sudah lupa? Masih ingat? Ada yang masih ingat, ada yang masih lupa. Oh, kok masih lupa? Sudah lupa. Saya ingatkan lagi, coba saya lihat catatan saya untuk kelompoknya. Ini nanti ketika saya panggil namanya nanti langsung menyesuaikan diri ke kelompoknya masing-masing ya. Baik. Samsul, Tegar, Cynthia, Vera, dan Yuli. Nanti setelah 15 menit pas
kita langsung presentasi. Kalian mempresentasikan hasil diskusimu. Ya, ya baik. Ada pertanyaan lagi? Ya. Apakah betul seperti ini, Bu? Ini kutipannya tolong dituliskan juga ya, sama seperti kelompok yang sana tadi. Jadi setiap yang kamu temukan diberikan bukti kutip. Seseorang bahwa penulis selalu ada bersamanya baik saat suka maupun duka, turut merasakan segala yang dia rasakan. Oke, lanjut. Kelompok yang lain mencermati ya, nanti bisa memberikan tanggapan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok lain menanggapi hasil presentasinya. Baik, dari Mbak Ulil, dari kelompok berapa? Ya, silakan Mbak Ulil. Hasil analisisnya sudah bagus, tetapi kekurangannya mungkin kurang teliti di bagian kata konkret masih menuliskan kasih dan cemerlang. Nah, itu tadi masukan dari Mbak Ulil. Jadi analisisnya menurut Mbak Ulil sudah bagus, tapi di bagian kata konkret yang dikritisi ya. Gitu ya. Selebihnya itu presentasinya sudah bagus, sudah mendetail, semuanya sudah diberi bukti. Jadi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Baik, terima kasih atas presentasinya. Silahkan duduk kembali. Luar biasa. Ternyata ketika kalian itu sampai sini ada pertanyaan? Iya, Mbak Ulil lagi. Silahkan. Iya. Mungkin beberapa teman yang lain juga merasakan ya, masih ada beberapa kebingungan, tapi setelah berdiskusi, setelah teman-temannya presentasi, mulai ada pencerahan dan pemahaman, begitu ya. Apa simpulannya pembelajaran hari ini? Menurut Mbak Rahmawati, unsur pembangun puisi itu ada 2, unsur fisik dan juga unsur batin puisi. Ada yang mau menambahkan lagi? Itu sudah betul. Ya, Mas Randy. Unsur puisi terdiri dari diksi, gaya bahasa, pengimajian, tipografi. Sedangkan unsur batin terdiri atas amanat, pesan, nada, dan perasaan. Ya, betul. Jadi unsur fisik terdiri dari diksi, kata konkret, gaya bahasa, dan juga tipografi. Sedangkan unsur batin terdiri atas tema, amanat, pesan, apa? Nada dan suasana. Tadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Dina sudah memberikan hadiah pretest ya? Ya. Nah, untuk ini karena kita sudah mengikuti pembelajaran, maka Bu Dina punya hadiah lagi. Kalau sekarang karena sudah dijelaskan, ini namanya post test. Sudah? Sudah, itu yang paling belakang tolong dikumpulkan lagi hasilnya. Dikumpulkan punya teman-temannya terus dibawa ke sini. Terima kasih. Di WA tadi sudah saya share ini ya, sudah saya share barcode atau link, nanti kamu buka, silahkan dibaca cerpennya, kemudian nanti kamu bisa mencermati, oh isinya ternyata seperti ini, ketika dijadikan lagu ternyata persamaannya dan perbedaannya seperti ini. Nah, begitu ya? Ya baik, jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang nulis puisi. Jadi kalau hari ini kita untuk hari ini saya rasa kita sudah cukup. Jadi sebelum kita akhiri, silahkan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Mas Tegar, silahkan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Terima kasih untuk hari ini. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.